kala, di istana kerajaan Daha hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Adakah Ayahanda? Apakah Ayahanda memanggilku juga? Ya putriku, ada pemberitahuan penting yang ingin Ayahanda sampaikan. Besok, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang ke sini lusa. Lalu apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan Ayah Raden Inu Kertapati bahwa salah satu dari putri ayah akan dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Siapa di antara kalian yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, Ayah? Kami sudah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati, dan keputusan itu tidak bisa diganggu-gugat. Maaf, Ayah. Lalu izin ke belakang dulu, permisi. Terima kasih, Ayah. Kirana sangat senang sekali. Sama-sama putriku, mari persiapkan semua. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apa ada orang di dalam? Apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku. Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Chandra Kirana menderita. Baiklah, aku akan mengutuk Chandra Kirana sehingga dia tidak bisa berkenalan dengan Raden ini. Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini sebagai imbalannya. Baiklah, aku akan mempersiapkan kutukan untuk Chandra Kirana. Kutunggu kabar darimu, penyihir. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Siapa kamu? Aku ingin akan menjadi. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Oh, kamu tidak tahu bahwa saudaramu lah yang menyuruhku untuk mengutuk. Lalu, tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Diam, jangan banyak. Terima sajalah kasihmu. Jadi, tidak. Dengar Chandra Kirana, kamu akan menjadi manusia pada siang hari, tetapi pada malam hari kamu akan menjadi keong kembali. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa di depan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas terangkut dalam jalanya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempayan. Sampai jam segini aku belum mendapatkan ikan. Kau ada di mana ini? Oh iya, tadi ada seorang nenek yang menyelamatkanku. Kasihan nenek itu, untuk makan saja dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak.
Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, si nenek menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri yang cantik itu. Siapa kamu ini putri cantik? Dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana, aku putri kerajaan Daha. Aku dikutuk oleh saudaraku menjadi keong. Kasihan sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu bagaimana saudaramu itu tega itu mengutukmu. Tapi namanya juga manusia. Kalau sudah cemburu pasti dia lakukan. Ya sudah, kamu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Terima kasih, Nek. Sama-sama. Sementara itu, Pangeran Inokertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Lalu ia pun mencarinya dengan cara menyamar jadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inokertapati. Raden Inokertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya, padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapa. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baik, terima kasih atas pertolongannya. Setelah berjalan cukup jauh, mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik, mau menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari kami belum makan. Oh ini Ken, saya punya bekal, sedikit bekal makan. Terima kasih, anak muda. Janganlah kau menipu tunjuk dari gagak itu adalah tunjuk yang salah. Gagak itu adalah jelmaan dari penyihir. Ikutilah aku. Terus, saya harus bagaimana? Ikutilah aku dan nanti kau akan menemukan desa yang bernama desa Dadapan. Baik, Bang Ken. Saya akan melanjutkan perjalanan. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Berjalan beberapa hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Ada buku
mungkin aku bisa numpang istirahat sebentar. Akhirnya aku mendapatkan cangkir air minum. Aku lelah sekali sudah jalan jauh. Permisi, Iya, sebentar. bukannya kamu Chandra Kirana? Ya dan Inu, kok kamu bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Aku mencarimu berhari-hari. Ayahandamu menunggumu di rumah. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Raden Inu. Siapa Kirana? Ini Raden Inu yang waktu itu Kirana ceritakan. Dia menjemput Kirana untuk pergi ke istana. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian di sini. Tidak apa-apa Kirana, aku ingat keluargamu bertinggal di tempat ini. Gimana kalau nenek ikut kami ke istana dan tinggal bareng bersama kami? Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja minta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal karena Dewi Galuh merasa takut. Maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.